Ronggo Warsito sosok pujangga Indonesia yang lahir di Tanah Jawa pada Senin Legi, tanggal 15 Maret tahun 1802. Salah satu karya besarnya bernama Serat Kalatida. Bakat menulis Ronggo Warsito diperoleh dari Raden Tumenggung Sujana Putra, yang juga terkenal dengan sebutan Pangeran Karangayam Pujangga Kraton Pajang, yang pernah mengarang kitab bernama Niti Sruti. Selain itu kegemaran membaca Ronggo Warsito diperoleh dari RT Sastranagara kakeknya yang juga seorang pujangga Kraton Surakarta. Semasa hidupnya dari 1826 hingga 1873, Ronggo Warsito telah berhasil menulis 60 judul buku dengan beragam bahasa. Kebanyakan tulisannya berisi tentang falsafah, kebatinan, lakon-lakon wayang, cerita panji, dongeng, babat, sastra, bahasa, kesusilaan, adat istiadat, pendidikan, primbon, ramalan dan sebagainya. Dalam ramalannya Ronggo Warsito menceritakan tentang bakal datangnya 7 satria piningit yang akan muncul sebagai tokoh di kemudian hari, dan memimpin sebuah wilayah seluas bekas kerajaan Majapahit. Ketujuh satria yang dimaksud oleh Ronggo Warsito tersebut masing-masing bernama Satria Kinunjara Murwa Kuncara, Satria Mukti Wibawa Kesandung Kesampar, Satria Jinumput Sumela Atur, Satria Lelana Tapang Rame, Satria Piningit Hamong Tuwuh, Satria Boyong Pambukaning Gapura, dan Satria Pinandita Sinisihan Wahyu. Dari ketujuh satria yang digambarkan oleh Rangga Warsita itu beberapa kalangan lalu menafsirkannya sebagai berikut. Namun sebelum lanjut seperti biasa, support channel kami dengan cara subscribe serta aktifkan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Satu. Satria Kinunjara Murwa Kuncara. Tokoh pertama ini digambarkan oleh Ronggo Warsito adalah sosok pemimpin yang akrab dengan penjara atau Kinunjara. Pemimpin ini kelak akan membebaskan negeri ini dari belenggu keterpenjaraan penjajah, dan tokoh ini menjadi sangat terkenal sebagai sosok pemimpin yang tersohor di seluruh jagat Murwa Kuncara. Banyak tokoh menafsirkan bahwa sosok yang dimaksud oleh Ronggo Warsito ini adalah Presiden Soekarno. Beliau berkuasa dari tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai 12 Maret tahun 1967. 2. Satria Mukti Wibawa Kesandung Kesempar. Tokoh kedua adalah seorang pemimpin yang dikisahkan memiliki harta yang berlimpah atau mukti. Di samping itu sosok pemimpin ini juga memiliki wibawa yang besar dan ditakuti, namun sosok pemimpin ini akan mengalami keadaan yang selalu dipersalahkan, serba dikaitkan dengan segala hal buruk, kesalahan atau kesandung kesampar. Banyak orang lalu menafsirkan tokoh tersebut adalah Presiden Soeharto, Presiden Republik Indonesia kedua pemimpin Orde Baru. Beliau berkuasa dari tanggal 12 Maret tahun 1967 sampai 21 Mei tahun 1998. Tiga. Satria Jinumput Sumela Atur. Tokoh ketiga yang digambarkan oleh Ronggo Warsito adalah seorang pemimpin yang diangkat atau terpungut keadaan. Jadi sosok ini diangkat jadi pemimpin karena situasi pada saat itu. Namun masa kepemimpinan tokoh ini hanya sebentar, sekadar penyambung di masa jeda atau transisi, atau sekadar menyelingi saja. Banyak orang menafsirkan tokoh yang dimaksud adalah Presiden B.J. Habibie, Presiden Indonesia ketiga. Beliau berkuasa dari tanggal 21 Mei tahun 1998 sampai 20 Oktober tahun 1999. 4. Satria Lelono Tapang Rame. Satria Piningit keempat digambarkan sebagai sosok yang suka mengembara atau keliling dunia lelana. Tokoh keempat ini juga digambarkan memiliki tingkat kejiwaan yang cukup religius atau rohaniawan Tapang Rame. Tokoh ini oleh banyak orang ditafsirkan sebagai Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia keempat. Beliau berkuasa pada tanggal 20 Oktober tahun 1999 sampai 23 Juli tahun 2001.
5. Satria Piningit Hamongtuwuh. Tokoh kelima ini muncul dengan membawa karisma keturunan dari orang tuanya, Hamongtuwuh. Dan tokoh ini ditafsirkan sebagai Megawati Soekarnoputri. Beliau menjadi Presiden Republik Indonesia dari tanggal 23 Juli tahun 2001 sampai 20 Oktober tahun 2004. 6. Satria Boyong Pembuka Ninggapura. Tokoh keenam ini digambarkan sebagai seseorang yang menempati puncak kepemimpinannya melalui tahapan berjenjang boyong, berpindah tempat sebelumnya pernah menjabat. Untuk itu tokoh keenam ini dapat ditafsirkan sebagai mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden setelah boyong atau pindah tempat dari seorang menteri lalu menjadi presiden. Dan Presiden Joko Widodo boyong dari wali kota ke gubernur lalu ke presiden. Tokoh keenam ini akan selamat memimpin bangsa ini dengan baik manakala mau dan mampu mensinergikan dengan kekuatan sang Satria Piningit, atau setidaknya dengan spiritualis sejati seorang Satria Piningit, yang hanya memikirkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga gerbang mercusuar dunia akan mulai terkuak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa dari tanggal 20 Oktober tahun 2004 sampai 20 Oktober tahun 2014, dan Presiden Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia dari tanggal 20 Oktober tahun 2014 sampai sekarang. Tujuh. Satria Pinandita Sinisihan Wahyu. Tokoh ketujuh digambarkan oleh Ronggo Warsito sebagai sosok pemimpin yang sangat religius. Sampai-sampai digambarkan seperti seorang resi Begawan Pinandito dan tindakannya selalu berdasar pada hukum atau petunjuk Allah SWT, Sinisihan Wahyu. Mungkinkah setelah Presiden Joko Widodo muncul Satria Pinandita Sinisihan Wahyu, yang bakal membawa Indonesia menjadi negara yang gemar ripah loh jinawi? Siapa Satria Piningit yang dimaksud? Kita tunggu saja kehadirannya. Demikian gambaran 7 sosok pemimpin Indonesia yang banyak orang mengatakan masuk dalam 6 kriteria ramalan Ronggo Warsito 2 abad lalu. Untuk kriteria Satria Piningit ke-7, sosok tersebut belum hadir di tengah kita. Entah benar atau tidaknya ramalan itu, setidaknya ramalan Ronggo Warsito ini telah memperkaya khasanah budaya bangsa Indonesia.